BGP Angkatan 10 Kabupaten Demak akan melakukan observasi praktek coaching, di mana kami akan berperan secara bergantian, yaitu sebagai observer, sebagai coach, dan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Maaf Bapak, bisa minta waktunya sebentar? Ya, bisa Bu. Begini loh Bapak, saya itu mau melakukan coaching dengan coach saya, yaitu dengan Median. Nah, dari terkait kompetensi saya ini untuk kegiatan coaching dengan itu rekan sejauh. Coaching. Iya. Dengan siapa tadi? Dengan Median, iya. Bagus. Coaching itu kan suatu kegiatan yang positif ya. Jadi Ibu Halim itu sebenarnya sebelum melakukan coaching itu melakukan coaching dulu ya. Saya mau tanya nih, sebelum melakukan coaching, apakah Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaiannya? Sudah Bapak. Iya, saya sudah menyiapkan rubrik penilaiannya dengan alur itu keterampilan alur tirta. Iya, sudah sesuai dengan alurnya. Iya, Bapak. Karena kita melakukan coaching itu kan kalau sesuai dengan alur tirta kan agak lebih arah ya tentunya ya. Iya, Arah. Terus untuk rubrik penilaiannya itu apakah Bu Halim sudah menyusunnya lengkap dan sesuai nantinya pada waktu coaching? Saya sudah itu Bapak sudah menyusun rubriknya dan sesuai dengan penerapan-penerapan yang ada, dan mungkin jika nanti diperlukan saya akan melakukan coaching menyusunnya dengan lengkap dan sesuai. Jadi nanti ditambah-tambahin gitu ya? Iya. Pada waktu melakukan coaching Iya, gitu waktu ya? pelaksanaannya nanti gitu Bapak. Iya. Dalam kompetensi soal coaching, kan nanti Ibu Halim melakukan coaching dengan kemudian itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama kehadiran penuh tentunya Bapak ya, kehadiran penuh. Terus saya akan menjadi pendengar yang aktif, atau kemudian yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot untuk coaching saya ini. Bagus. Terus untuk indikator tercapaiannya, indikator tercapaian pada waktu melakukan coaching itu dalam pengembangan kompetensi itu apa yang akan dilakukan oleh Halim? Dengan coaching saya nanti Bapak, saya akan menemukan solusi atas permasalahan coaching saya. Ya, saya akan menggali ya Bapak ya, menggali ide-ide baru ya, tentunya nanti perasaannya menjadi lega, rileks, tentunya nyaman Bapak itu dan menyenangkan. Ya, yang saya kali pengajian penuhnya, terus menggali ide dari coach Halim. Siapa tadi? Budian ya? Iya. Budian sama mengajukan pertanyaan. Bagus. Kita sudah sesuai dan selanjutnya sebelum melakukan coaching nanti bisa dilanjutkan dan percakapan kita nanti kita lanjut kembali. Itu Bapak ya. Terima kasih Bapak. Ya. Mohon waktunya saya akan melakukan coaching. Semoga sesuai dengan harapan Bu Halim. Amin. Nah, terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum Bu Halim. Waalaikumsalam. Cukup tidak ini Bu? Enggak. Enggak ya? Enggak, memang ini yo sambil buka-buka mobil sih.
Oke, Gimana? iya gini. Gini Bu, apa namanya, mohon maaf nih ya. Ya, Benar nih, saya tidak mengganggu waktunya Bu Halim nih. enggak Miss. Gimana ada? Begini nih Bu, saya tuh apa ya namanya ya, curhat. Jadi saya mau curhat sama Bu Halim tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, seperti itu Bu Halim. Jadi apakah Bu Halim berkenan nih mendengarkan keluh kesah saya ini? Dengan senang hati Miss Dian. Apa nih kira-kira yang bisa saya bantu? Gini Bu, apa namanya, sebenarnya saya tuh ingin sekali mendapatkan apa ya, solusi nih atas apa yang saya alami atau yang menjadikan apa ya, mengganjal lah dalam hati saya. Makanya saya minta waktunya Bu Halim nih hari ini gitu. Seperti itu. Oke. Terus apa nih masalah Miss Dian? Coba mungkin Bu Dian bisa menceritakan apa yang menjadi sesuatu yang mengganjal dengan masalahnya Miss Dian. Iya nih Bu, Bu Halim masih ingat tidak? Ketika minggu kemarin ya Bu ya, minggu kemarin itu kan kita kedatangan bapak pengawas nih Bu. Nah, kita kedatangan bapak pengawas. Nah, di situ saya itu beliau itu melakukan supervisi dan berada di kelas saya waktu itu. Nah, saya itu mendapatkan teguran nih dari beliau. Bagaimana bisa Miss Dian? Terus yang membuat Miss Dian itu mendapat teguran dari bapak pengawas itu apa? Nah itu Bu, kalau menurut saya nih ya Bu ya, sebenarnya itu masalahnya aku tidak begitu serius Bu. Tapi nggak tahu ya kenapa kok saya ditegur. Kalau menurut saya ini Miss ya, kok sampai tidak serius. Terus yang tidak serius itu bagaimana ya Miss ya? Kayaknya yang tak amati itu Miss Dian itu orangnya mustahil nih ada temuan-temuan sampai menjadikan sebuah masalah. Bu Halim bisa saja gini loh Bu. Sebenarnya tuh gini yang saya yang saya hadapi kemarin itu gini. Jadi ketika saya proses mengajar nih ya Bu ya, ketika saya proses mengajar dan apa namanya tidak, yang saya lakukan itu tidak menggunakan buku teks Bu. Jadi tidak menggunakan buku teks ketika saya disupervisi di kelas itu. Nah, kalau boleh tahu nih Miss, proses mengajar yang bagaimana nih sampai Miss Dian itu tidak bisa mengelola kelas dengan baik, itu prosesnya bagaimana? Nah ini Bu, sebenarnya saya itu dalam melaksanakan proses pembelajaran ya Bu Halim ya, itu sebenarnya saya sudah sesuai nih dengan kurikulum yang saat ini apa namanya ada, seperti apa kurikulum Merdeka itu. Nah, tetapi di sini saya menggunakan sumber buku yang lain, saya cari di perpustakaan misalkan. Tetapi di situ dalam proses pembelajarannya saya itu tidak menggunakan buku teks Bu. Jadi ada media. Nah, ketika itu tidak memakai buku teks, saya mendapatkan teguran. Oh, seperti itu. Nah, lalu bagaimana tanggapan Miss Dian dengan respon dari Bapak Pengawas kemarin, minggu kemarin? Responnya apa? Bapak pengawas ya. Bapak Pengawasnya gimana? Ya tentunya Bu ya, saya itu menyampaikan Bu kepada beliau waktu itu tentang pembelajaran yang selama ini tuh saya lakukan Bu. Jadi saya menggunakan berbagai sumber nih, mulai dari buku referensi yang ada di perpustakaan, kemudian saya menggunakan media yang lain. Yang penting itu menurut saya di situ ya Bu ya, waktu itu tuh saya menggunakan metode pembelajaran itu sudah sesuai nih Bu dengan kurikulum Merdeka. Tetapi entah bagaimana kok beliau itu malah justru merasa tersinggung di situ dengan apa yang sudah saya ucapkan. Jadi masalahnya begitu ya Miss. Nah, kalau begitu saya tanya nih Miss, Oke. Selama ini yang Miss Dian lakukan dalam proses belajar mengajar itu bagaimana Miss?
Ya, kalau saya melaksanakan proses mengajar itu ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan sama Bu Halim. Jadi saya ngajar nih Bu, ya toh. Saya memang tidak menggunakan buku teks di situ. Jadi saya menggunakan berbagai sumber belajar. Kemudian saya ada media-media, kemudian saya ada video juga tuh di situ. Jadi yang saya gunakan di situ sudah mengacu pada kurikulum Merdeka Bu. Seperti itu. Mengapa Miss Dian itu tidak menggunakan buku teks saja? Ayo. Nah, itu tadi Bu, apa namanya? Kalau menurut saya itu kan dengan menggunakan video, dengan menggunakan media yang lain itu kan bisa menjadi apa ya Bu? Berbagai menggunakan dengan berbagai sumber belajar itu tentu menjadi belajarnya itu anak-anak tuh enak gitu loh Bu. Makanya saya tidak menggunakan buku teks itu. Lebih fokus nyaman dengan anak ya, Iya, anaknya iya. kemauannya bagaimana. Sebenarnya tuh Miss sudah bagus yang dia lakukan, benar loh. Dengan menerapkan apa ya sumber belajar dengan video, pasti anak itu lebih antusias, saya yakin. Apalagi zaman sekarang ya Bu. Iya, gitu. Nah, sudah bagus Miss. Nah, terus bagaimana hasil saat Miss Dian mengajar dengan menggunakan sumber belajar tersebut ya? Seperti yang kita ketahui saat ini, karakter siswa itu kan berbeda-beda Miss. Ya, Iya ya Bu ya. Nah, Iya. terus ya Miss Dian kan pembelajaran pun tentunya ya berbeda Iya. juga kan, karena dengan karakter siswa yang berbeda tentunya pembelajaran itu ya mungkin bisa dilakukan juga berbeda-beda karena tidak semuanya sama. Betul juga ya Bu Halim ya. Kok saya tidak terpikir ke arah situ ya Bu ya. Betul. Saya tidak berpikiran untuk menggunakan itu ya Bu ya, teks ya. Memang Bu, ini saya akui ya Bu ya. Memang kan ada beberapa anak ya memang masih kurang lah Bu dalam pembelajarannya seperti itu. Itulah Miss Dian, pentingnya buku teks ya. Iya. Pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak Pengawas, harapan dari beliau kemarin seperti itu Miss, supaya Miss Dian itu menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga. Betul juga ya Bu Halim ya. Mungkin setelah saya pikir-pikir ini ya juga ada betulnya ya yang Bu Halim sampaikan juga ya ini ya. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Miss Dian sendiri yang dirasakan? Terus terang ya Bu ya, yang saya rasakan itu tentunya bisa saya juga sempat tidak tenang juga. Kenapa kok saya merasa resah dan tidak tenang itu? Kadang kan saya terpikir Bu, saya kepikiran di sini tuh sampai pulang itu tuh Bu, saya masih terpikir di situ. Jadi pekerjaan yang lain yang harusnya saya kerjakan itu menjadi tertunda. Bahkan terkadang tuh saya punya rasa yang kok seperti ini ya, kok gini ya, gitu loh Bu. Berangan-angan sendiri. Iya, ya betul. Nah, lalu apa yang membuat Miss Dian sendiri merasa tidak nyaman selama ini? Terus berasumsi-asumsi yang enggak. Nah itu tadi Bu Halim. Jadi sebenarnya kan rasa resah, kemudian gelisah, merasa tidak nyaman saya selama ini tuh karena saya takutnya nih Bu ya, saya takutnya nih Bapak Pengawas itu menyampaikan kepada kepala sekolah. Jadi saya takutnya nanti ada masalah atau mungkin ada apa lagi nanti di kemudian harinya ya seperti itu Bu. Jadi itu yang membuat saya tuh ibaratnya kepikiran. Jika saya sendiri ya Miss ya dapat menyimpulkan yang membuat Miss Dian itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Miss Dian itu masih menggunakan satu buku teks.
ya, sebagai sumber belajar. Dan ketika Bapak pengawas memperingatkan Miss Dian, ya toh, Miss Dian itu memberikan argumen kepada beliau sehingga Bapak pengawas merasa tersinggung, Iya. ya, lalu menyimpulkan langsung menyampaikannya kepada kepala sekolah. Mungkin seperti itu, ya kan? Iya, betul Bu Halim. Jadi di sini itu kan karena perasaan saya tadi ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Terus kemudian saya tuh merasa nanti saya dipanggil mungkin ya Bu ya sama Bapak Kepala Sekolah. Nanti saya pasti ditegur lagi nih sama Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu memang perasaan yang seperti itu apa namanya Bu Halim yang saya alami itu seperti itu Bu. Iya. Sedangkan tidak iya dipanggil tidak iya seperti itu Bu. Ya, saya sebagai rekan mudah-mudahan ya besar harapan ya saya ikut mendoakan mudah-mudahan Tidak dipanggil tidak dipanggil, ya, tidak dipanggil. Ya mudah-mudahan ya Bu Halim ya. Amin. Dari yang sudah Miss Dian sampaikan, Ya. kemudian Miss Dian sendiri mempunyai rencana apa untuk kedepannya nanti ya? Saya ini kalau saya ini mempunyai niat berniat untuk meminta maaf. Jadi saya berniat untuk meminta maaf kepada beliau, tentunya Bapak pengawas nih. Tapi saya harus menyampaikan dulu nih sama Bapak Kepala Sekolah tentang apa namanya perasaan saya. Jadi bisa saya sampaikan kepada Bapak pengawas, Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikannya kepada Bapak pengawas seperti itu. Lalu Miss, apakah ada hal yang penting kira-kira yang akan dilakukan oleh Miss Dian sendiri? Tentunya ada Bu, saya juga di sini akan menemui beliau nih Bapak Kepala Sekolah dan nanti ketika bertemu nih ya saya tetap akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian tentang terkait proses pembelajaran yang saya lakukan ke depannya nanti, saya tetap akan menggunakan buku teks di sini karena sesuai dengan saran dari beliau nih Bapak pengawas. Jadi saya akan menggunakan buku teks, kemudian sesuai dengan saran beliau dan menjalankan proses belajar mengajar itu dengan baik. Sekali Miss Dian, apa yang sudah akan dilakukan oleh Miss Dian tadi, yang sudah disampaikan tadi sangat bagus sekali. Lalu bagaimana ya Miss dengan proses belajar mengajar untuk selanjutnya? Iya Bu, betul Bu. Di sini saya mulai berpikir nih Bu ya tentang proses belajar selanjutnya nanti. Tetap nih Bu ya karena saran beliau kan menggunakan buku teks, sebagai buku teks tetap saya akan lakukan. Kemudian saya juga akan melaksanakan sistem belajar atau proses belajar itu yang utama meskipun dengan menggunakan sumber belajar yang berbeda nih Bu, tetap saya terapkan. Kemudian karena saya ingin di situ siswa dalam proses pembelajarannya itu menjadi nyaman, kemudian senang dan tentunya termotivasi. Terus bagaimana perasaan Miss Dian untuk menyusun langkah-langkah tersebut? Perasaan saya lega karena sudah berbicara curhat nih ya sama Bu Halim itu saya lega sekali Bu. Karena jujur nih ya Bu ya yang kemarin saya tuh sebenarnya takut nih Bu. Saya tuh takut mengambil langkah ke depannya itu nanti seperti apa dalam menyesuaikan diri saya dan menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Apalagi nih Bu ya kemarin tahu sendiri kan ya sudah berurusan dengan pengawas atau mungkin dengan Bapak Kepala Sekolah atasan kita lah itu kan menjadi sesuatu yang langkahnya itu harus benar-benar matang seperti itu maksimal iya. Syukur alhamdulillah jika Miss Dian sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Miss Dian rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Miss Dian lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmen yang harus saya lakukan itu yang jelas saya tetap melaksanakan proses pembelajaran itu dengan baik sesuai dengan kurikulum yang sekarang berlaku kan seperti itu Bu Halim.
Kemudian saya tetap menggunakan teks sebagai panduan mungkin ya Bu ya, dengan sumber-sumber belajar yang lain. Kemudian saya tetap mematuhi aturan-aturan yang ada, terutama dari bapak pengawas tersebut dengan menggunakan teks tadi Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen itu, Mas? Ya seperti yang sekarang ini saya dan Bu Halim lakukan. Dukungan dari teman itu dukungan yang benar-benar luar biasa nih ya. Jadi kita bisa saling mengingatkan ini Bu, kita saling mensupport, memotivasi satu sama lain, seperti itu Bu. Itu ide yang sangat bagus sekali Dian ya. Ide-ide yang mungkin saya sendiri di luar pemikiran yang Miss Dian pikirkan ya. Nah dari itu semua semoga dapat segera terselesaikan apa yang menjadi permasalahan Miss Dian, dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa digeluti dengan rasa ketidaknyamanan, perasaan yang gelisah seperti itu ya. Amin. Terima kasih banyak nih Bu, doanya dari Bu Halim sendiri. Terus terima kasih banyak karena Bu Halim sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pendengar yang setia dari keluh kesah saya selama ini. Jadi sekarang saya itu merasa lega Bu di sini. Saya merasa lega karena masalah yang saya hadapi, karena teguran dari beliau yang selama ini membuat saya itu, Bu ya, membuat saya itu berpikiran terus, merasa tidak nyaman, dan sekarang sudah menjadi lega. Dan nanti kedepannya lagi saya tentunya dan Bu Halim mungkin ya di sini bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi guru yang teladan ya Bu ya, untuk contoh bagi murid-murid kita ya Bu ya. Amin, amin. Sama-sama Dian, itulah gunanya teman. Kita harus saling sama-sama berbagi. Oke ya Bu ya. Maaf ya Bu Halim, terima kasih banyak loh ini sudah mengganggu waktunya Bu Halim. Ini silahkan Bu Halim lanjutkan pekerjaannya Bu Halim dengan modulnya Bu Halim. Saya mau ke kelas dulu karena sudah janjian tadi sama anak-anak. Terima kasih kembali ya Dian ya. Terima kasih ya Bu Halim ya. Terima kasih Bu Halim. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai hari. Alhamdulillah sudah selesai Bapak. Menyenangkan sekali ya. Menyenangkan sekali dengan Dian tadi. Perasaannya gimana? Perasaannya menjadi lega. Yang jelas Pak, I'm happy. Yang Ibu kali melakukan tadi pada waktu proses coaching apa saja? Kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif dari coaching saya, dan terampil membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot sehingga menggali apa yang sudah menjadi masalahnya coaching yang Miss Dian tadi ya, gelisahkan dapat terselesaikan. Ini ya Kang ya. Ya. Nah, menurut pengamatan saya tadi kan mengikuti perbincangan kali dengan Dian pada waktu proses coaching mulai dari awal sampai dengan akhir. Menurut hasil pengamatan saya sudah sesuai dengan alur ceritanya ya. Dari awal tujuannya sudah kali sampaikan pada dia, terus menggali informasi dari Dian juga sudah mengenal, sudah ada. Terus rencana aksinya kemarin sudah bertanya pada Dian juga sudah menerima pertanyaan dari Bu Halim dan mengajukan solusinya sendiri, itu juga sudah bagus. Jadi menurut pengamatan saya sudah sesuai betul dengan alur pertanyaan. Nah, ini terus ada kompetensi lagi ya yang perlu dikembangkan itu untuk proses-proses coaching selanjutnya. Ini Bapak, mungkin yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dari kompetensi saya
dalam berkomunikasi ini ya Bapak ya, tentunya hal itu tidak lepas dari latihan-latihan dengan itu coaching. Coaching ya, Iya, betul sekali karena itu tadi kalau kita komunikasinya dengan baik, jadi ngomong-ngomong berbicara dengan coaching, menggali permasalahan dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu akan lebih bagus sekali. Jadi semoga kompetensi ibu nanti bisa terus dikembangkan, bisa terus diasah dengan semakin seringnya latihan-latihan Bu Halim melakukan coaching, mungkin dengan rekan-rekan yang lain, tidak hanya dengan Budian ya, jadi dengan rekan yang lain Bu Halim bisa mengasah terus lah keterampilannya. Bagus. Terima kasih Pak Lis sudah memberikan tambahan pemahaman dari apa yang sudah saya sampaikan pada Pak Lis. Sama-sama. Mohon undur diri ya Pak Lis ya. Silakan.